Apa kabar pemirsa? Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pemirsa, bahagia sekali kebersamaan kita dalam Pijar Buddha yang disiarkan dari Studio 2 TVRI Yogyakarta, saya Dina Fabrina. Dan pemirsa, tentunya di studio juga telah hadir narasumber kami yang akan saya perkenalkan untuk Anda. Baik, Namo Buddhaya, Pandita Dr. Lucia Anggraini, Namo MPH. Buddhaya. Iya, tetap saya semangat ya kebersamaan kita hari ini. Dan bahagia tentu. Dan harus bahagia, baik. Dan untuk narasumber yang kedua, beliau Pandita Muda Anton Jason MA. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Iya, Mas Anton, tetap saya dan semangat juga ya. Nah, kalau Mas Anton, kalau kita berbicara tentang bumi begitu ya, tentu kita saksikan banyak kerusakan di mana-mana. Jangankan di Indonesia, tampaknya di seluruh dunia nyaris sulit untuk menemukan tempat-tempat yang memang masih asri, masih indah, masih udaranya bersih begitu ya. Dan kerusakan ini sebagian besar disebabkan oleh manusia itu sendiri. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, sesungguhnya memang kerusakan dunia ini, kerusakan bumi ya, ini sebenarnya memang tidak terlepas dari kecenderungan manusia untuk terjatuh dalam apa yang disebut sebagai loba, dosa dan moha yang seperti disampaikan oleh Sang Buddha. Jadi terutama ini keserakahan, misalnya kita kasih contoh ya. Jadi sebagai manusia itu sangat mudah jatuh dalam keserakahan. Jadi manusia adalah makhluk yang sangat sulit untuk puas ya. Misalnya seekor singa hari ini dia berburu rusa ya, dia bisa makan satu ekor rusa, kemudian dia kenyang bisa berhari-hari, dia nggak perlu lagi cari rusa lain untuk ditimbun, untuk cari berbagai macam rusa. Sedangkan manusia ya, kita manusia sekarang berapa banyak sih baju di lemari kita, coba kita cek ya, ada berapa persen yang kita pakai. Ya, kita lihat dari seluruh barang kita berapa persen yang benar-benar kita pakai. Nah, jadi sikap konsumtif ini, sikap serakah ini adalah salah satu juga menjadi pemicu banyaknya sampah di dunia ini dan juga menjadi pemicu kerusakan lingkungan yang semakin menjadi-jadi di dunia ini. Wah, luar biasa ya. Iya. Silakan kalau tanggapan Dr. Lucia bagaimana? Sekarang ini kita sedang menghadapi satu krisis ya, yang kita sebut dengan krisis global warming ya, pemanasan global yang disebabkan juga karena kerusakan lingkungan ya. Nah, siapa yang merusak lingkungan ya? Kita lah manusia ya yang merusak lingkungan ini. Ya itu tadi karena apa ya? Karena keserakahan terutama ya, keserakahan kita sendiri sehingga kita merusak lingkungan kita ini. Dan menurut PBB ya, kalau kita tidak melakukan satu gerakan yang sangat cepat untuk membenahi bumi kita ini, maka di tahun 2030 kita akan terancam kepada situasi dunia yang maha bencana yang sangat besar, ya, yang diakibatkan karena krisis global warming itu tadi. Karena suhu bumi kita ini sudah meningkat 1,2 menuju 1,5 derajat Celcius, dan itu sudah warning banget bagi kita. Jadi memang sudah seharusnya kita memikirkan bagaimana kita mengembalikan bumi kita ini menjadi lebih baik. Nah, kalau tanggapan dari Dr. Lucia sendiri bahwa kehancuran ini selain memang karena keserakahan manusia itu, apakah juga eksploitasi yang begitu besar-besaran ini yang memang harus menjadi pemikiran kita ya? Betul, ya. Ya, itu tadi. Kenapa terjadi eksploitasi, kenapa terjadi kerusakan lingkungan, itu kan ya karena berangkat dari keserakahan itu tadi ya. Keinginan manusia yang tidak batas. Kalau kita berbicara tentang kebutuhan kita itu nggak banyak kok. Ya kan? Setiap hari sebenarnya kita hanya butuh cukup 2 baju aja ganti-ganti misalnya, ya kan? 2 baju. Tapi kan kita punya bajunya selemari gitu. Ya. Kita punya sepatu, oke lah, 1 sepatu olahraga, 1 sandal kita pakai sehari-hari, terus 1 kita pakai untuk resmi, 3 lah ya. Tapi sepatu kita juga 1 lemari gitu kan ya. Jadi karena keinginan kita yang banyak seperti itu, memenuhi untuk memenuhi keinginan kita yang tiada batas seperti itu. Jadi itulah yang menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap bumi kita, terhadap alam kita ini menjadi yang berujung kepada kerusakan, ya kan? Demikian juga sikap konsumtif tadi ya, sikap konsumtif berangkat dari keinginan juga, bukan hanya pakaian loh, tapi juga apa yang kita makan, ya. Jadi kita juga maunya makanan yang enak banyak dan akhirnya juga terbuang-buang, tersia-sia. Masih juga bagus kalau habis ya. Betul. Celakanya makan sedikit dibuang ya. Kita merasa wah ini enggaknya kita buang gitu. Ada lagi ya.
pengennya makan, ambil banyak, tapi dimakan sedikit terus dibuang. Oke. Nah, itu juga kita sudah sangat mensia-siakan sumber daya alam kita ini sendiri, seperti itu. Oke, nah yang paling ekstrim ini Mas Anton ya, apa yang terjadi kemudian ketika pada akhirnya kita tetap cuek, nggak peduli begitu? Mungkin ini pemirsa TVRI juga penasaran gitu. Kalau pemikiran Anda seperti apa? Ya kalau kita masih terus berjalan di dalam rel ini seperti kita ini sedang memilih ya, kita berada di persimpangan jalan ya. Dari laporan-laporan para ilmuwan juga sudah berkata sesungguhnya manusia berada dalam titik krisis. Jadi ketika kita mau memilih, kita masih mau berjalan menuju kehancuran atau kita mau benar-benar berbelok, kita benar-benar merubah drastis ya gaya hidup kita, pemikiran kita ya. Kalau kita ya terus berjalan ini ya bumi akan semakin cepat hancur dan ini kita bukan berbicara sesuatu yang mistis, sesuatu yang di luar logika, tapi benar-benar ya dalam ajaran Sang Buddha kita benar-benar percaya bahwa ilmuwan ya itu berkata sesuai dengan data, sesuai dengan fakta, sesuai dengan logika. Ya demikian kalau kita tidak benar-benar merubah gaya hidup kita, maka kita sedang menuju kehancuran ya. Jadi kita lihat ya terutama anak-anak muda sekarang. Jadi sebenarnya anak-anak muda ada sebuah gerakan anak muda berkesadaran bahwa mereka tahu bumi ini kalau tidak benar-benar dijaga, di generasi mereka ini mereka tidak sempat lagi menikmatinya. Mereka tidak sempat lagi melangsungkan hidup dengan nyaman ke depannya, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan akan jadi seperti apa. Jadi ini sebenarnya juga perlu kesadaran terutama dari anak-anak muda karena kedepannya masa depan adalah milik kalian. Yang paling sepele saja mungkin air bersih akan susah ya. Betul. Oke. Tunggu ke depan, sekarang pun sudah mulai sulit. Sekarang udah mulai sulit. Iya. Oke, baik. Nah, kalau imbasnya kita rasakan, kalau misalnya di Indonesia sendiri yang mulai terasa kita rasakan dan kita alami saat ini seperti apa sih, Dokter? Sebagai contoh sederhana ya, kita merasa nggak kalau tahun ini kita makin panas? Iya. Ya kan? Berapa waktu yang lalu ya kita bukan hanya kita di Jogja ya, bahkan seluruh Indonesia dan bahkan seluruh dunia ya, kita menghadapi sebuah kondisi yang disebut dengan panas ya, panas yang agak ekstrim gitu. Di beberapa negara tertentu bahkan sudah sampai 51 derajat. Kita di Indonesia kan, wah saya baca di media sosial ya, semua orang mengeluh ini bahwa kok panas banget ya. Nah, itu adalah sebuah tanda bahwa memang bumi kita sudah mulai berubah ya. Kondisi ekstrim atau cuaca ekstrim atau anomali cuaca yang tiba-tiba berubah. Seperti sekarang Jogja ini kok mendung-mendung gitu kan ya. Tiba-tiba hujan. Ada yang bilang panas, tiba-tiba hujan. Jadi anomali cuaca seperti ini itu sebagai tanda bahwa memang kita sedang menuju terjadinya perubahan pada bumi. Bukan perubahan lebih baik, tapi justru perubahan yang tidak baik. Kemudian kalau hujan, kita lihat kan sering terjadi badai. Nah, badai yang tinggi, yang sering ketika terjadi hujan, itu juga sebenarnya tanda terjadinya bahwa bumi sudah menuju ke satu kondisi yang tidak baik. Kondisi yang tidak baik. Jadi akhirnya terjadi, kita lihat banjir, sering terjadi banjir di berbagai tempat dan lain sebagainya. Ini juga adalah satu tanda bahwa dunia kita ini tidak sedang baik-baik saja, ya kan? Ibaratnya sekarang ini bumi kita ini lagi sakit, ya, lagi demam. Sebentar lagi sudah mau menggigil nih. Kalau tubuh kita kalau lagi sakit demam pasti kita sudah mulai menggigil. Sama bumi kita 1 derajat Celcius ya aja kita udah mulai menggigil, apalagi bumi juga begitu. Ya, 1,5 apalagi 2, wah nggak bisa dikatakan lagi. Menggigil udah, ya kan? Udah bergetar semua, bergetar kita seluruh bumi kita ini. Nah itu sangat bahaya sekali. Oke, terima kasih dokter. Nah, kalau tanggapan Anda Mas Anton bahwa iya hal-hal yang seringkali terjadi yang berkaitan dengan bumi yang pada akhirnya juga merugikan dari manusia itu sendiri. Nah, apakah itu memang dari ulah kita juga ya? Oke, kalau mungkin saya bisa kasih satu perumpamaan ya. Ketika misalnya nih seorang pemain bola, dia lagi main bola terus dia tertabrak pemain lain, ya. Kalau misalnya nabrak pemain itu adalah tim lawan, dia pasti sangat marah, ya kan? Dia pasti sangat jengkel. Tapi kalau yang nabrak dia itu timnya dia sendiri, dia nggak akan sejengkel tim lawan. Karena dia menganggap timnya sendiri, ya tim dia. Begitu juga kalau tubuh kita sakit nih, ya misalnya tangan kita nih sakit, ya sebelah sini. Lalu kita garuk sampai berdarah. Tangan kanan akan memarahi tangan kiri karena ini satu badan ya kan seperti itu. Nah begitu juga bumi kita ini, ya bumi kita ini sebenarnya satu entitas, satu
keutuhan, ya, satu jiwa, satu badan sesungguhnya, ya, kalau kita benar-benar mau menghayatinya, menginsafinya. Jadi yang sekarang terjadi di bumi ini adalah sebuah ketimpangan. Ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin, negara kaya dengan negara miskin. Ya, negara maju dengan negara berkembang. Nah, jadi ketimpangan-ketimpangan inilah yang membuat bumi ini semakin tidak stabil. Ya, yang membuat keserakahan itu semakin dalam. Karena orang tidak lagi berpikir tentang makhluk lain, tentang negara lain, ya, tentang manusia lain. Nah, inilah salah satu yang membuat sebuah bumi ini semakin hancur, seperti itu. Iya, mengembalikan kondisi dari ketimpangan tersebut ini tentunya juga bukan upaya mudah, dan tentunya dibutuhkan kerjasama dari suatu tim atau bahkan juga dari seluruh dunia. Betul. Ini tentu juga bukan hal yang mudah. Iya. Namun sabar dulu, ditunggu dulu. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, tentu kebersamaan kita dalam Bijar Buddha yang disiarkan dari TVRI Yogyakarta. Dan bicara tentang bumi nih yang membutuhkan kerjasama dari banyak orang. Ketika ada sekelompok orang, katakanlah para pemuda yang tadi Anda sampaikan begitu ya, mereka ingin melakukan gerakan yang positif. Namun di sisi lain banyak juga yang belum berkesadaran. Nah, ini bagaimana nih Mas Anton Jason, Iya, silakan. jadi kalau kita membayangkan, ya, sesungguhnya bumi seperti apa sih yang kita bangun, ya? Kita ingin membangun sebuah bumi suci. Bumi suci seperti apa? Bumi suci di mana ada sebuah kesadaran kolektif, ada sebuah kesadaran bersama tentang apa yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha, kasih sayang, kesadaran, ya, sikap kedermawanan, sikap tenggang rasa, sikap toleransi. Kesadaran kolektif seperti ini yang ingin kita kembangkan bersama-sama, bahwa sesungguhnya ketika kamu melukai orang lain, seperti kamu melukai diri kamu sendiri. Seperti kamu berbuat jahat kepada orang lain, kamu juga sedang menjahati diri kamu sendiri. Ketika kamu merusak lingkungan, ketika kamu membakar lingkungan, kamu sedang membakar rumah kamu sendiri. Jadi kesadaran kolektif seperti inilah yang ingin kita bangun bersama-sama, ya, agar sebuah bumi suci benar-benar terjadi di dunia ini. Kita nggak menunggu kita sudah mati baru kita masuk surga. Enggak, kita berusaha bersama-sama menciptakan surga di dunia ini, ya. Kalau kita di sini tidak membangun bumi suci, kita mau mencari bumi suci di mana lagi, ya? Di tanah yang kita pijak sekarang ini. Oke, ini menarik seperti yang disampaikan Mas Anton Jason, Dr. Lucia. Namun sekali lagi, wah, harus dimulai dari mana? Ketika kita memulai suatu gerakan begitu ya, dianggapnya sok suci lah, gitu, seperti itu. Lalu harus bagaimana nih, silahkan. Dimulai dari mana? Ya, dimulai dari setiap orang, dari kita sendiri. Ya. Kalau kita bicara tentang bumi suci, ya, kita nggak usah pikir dulu bahwa bumi suci itu kayaknya susah banget, ya. Bumi suci sesuatu yang sangat besar, suatu sangat yang luas gitu kan, ya. Bangun dulu bumi suci itu dari dalam diri kita, ya kan? Jadi dari dalam diri kita, seperti Mas Anton katakan, kita memang butuh membangun kesadaran kolektif, dan kesadaran kolektif itu harusnya dimulai dari diri sendiri dulu. Ya. Ciptakan bumi suci itu dari diri kita sendiri. Ya. Bagaimana kita menciptakan bumi suci itu dari diri kita sendiri? Satu, kita harus membangun kesadaran. Kesadaran apa? Bahwa kesadaran bahwa kita tinggal di bumi itu adalah kita tinggal di bumi itu bukan hanya kita sendiri, ya. Tapi kita bersama dengan orang lain, ya kan? Kita tidak bisa sendiri, kita bersama dengan orang lain. Itu namanya kita bersama-sama, ya, dalam kebersamaan kolektif, ya. Nah, karena kita bersama dengan orang lain dan kita ini sebenarnya berasal dari sumber yang sama, Sang Pencipta yang sama, kita berada di sini satu bumi yang sama, kita berada di bawah cahaya matahari yang sama, kita menghirup udara yang sama, kita berada di dalam langit yang sama. Jadi sebenarnya kita itu satu keluarga, gitu loh. Kamu mau beda suku, beda agama, itu hanyalah kulit, ya kan?
Tetapi pada sesungguhnya kita itu berasal dari satu entitas tadi. Saya dengan alam, saya dengan manusia yang lain, saya adalah satu keluarga. Jadi ketika kita membangun kesadaran dalam diri kita bahwa saya dengan orang lain, saya dengan alam itu, saya dengan makhluk lain itu adalah satu keluarga, maka kita akan, kalau kita sama keluarga itu gimana? Iya. Ya saling menyayangi. Kita Betul. akan bisa memaklumi orang lain. Kita akan bisa membangun kesadaran untuk menyayangi yang lain, memahami orang lain, seperti itu. Untuk berbagi, bertoleransi, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi itu dimulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Bangun kesadaran bahwa kita adalah satu keluarga. Bahwa kita itu adalah hidup di dalam kebersamaan yang harus saling menjaga, termasuk dengan bumi dan alam ini. Pandita yang cukup menggelitik bahwa mungkin pada masa Sang Buddha dulu memang alam belum tercemar seperti sekarang ini, begitu ya. Sangat beda jauh begitu. Namun apakah juga dari Buddhis sendiri sudah memberikan warning pada saat tersebut bahwa suatu saat akan ada kehancuran di bumi ini? Iya. Jadi kita tahu bahwa memang di fenomena dunia kita ini, dunia ini kan memang dia berjalan sampai satu titik, ya kan, dia akan mengalami satu perubahan yang besar. Dan perubahan yang besar itu kemudian menuju ya ke dalam kondisi yang kita sebut dengan bumi suci, ya kan. Nah, jadi tentu saja di dalam proses ketika menuju bumi suci itu, ya kita akan menghadapi satu titik di mana kondisi yang menyebabkan bumi ini akan mengalami ibaratnya eliminasi, ya dieliminasi. Jadi manusia yang akan dieliminasi. Mana yang akan memasuki bumi suci, mana yang tidak, bukan yang di atas yang mengeliminasi, tapi ya hukum dunia ini sendiri yang akan mengeliminasi itu. Ya. Iya, ini menarik. Nah, Mas Anton, lalu kalau kesadaran, wah pengen hidup lebih bersih, pengen lebih peduli pada orang lain, atau pengen lebih menjaga bumi ini, kesadaran begitu ya. Namun tanpa tindakan nyata, wah kadang-kadang juga masih dalam kehidupan kita sehari-hari belum bisa untuk melakukan hal tersebut. Anda bagaimana? Oke, jadi bagaimana sih sebenarnya kita membangun kesadaran itu ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Pandita tadi, jadi dari diri kita sendiri dulu ya, yang ingin kita eliminasi sifat-sifat kita itu seperti apa. Kita sadar dulu ya, kalau kita hidup di dunia ini mau bahagia itu seperti apa ya. Misalnya katakan saja kita mau umur kita panjang ya, kita mau hidup dengan sehat. Kalau kita tidak mengeliminasi sifat-sifat buruk kita ya, sikap-sikap kita yang tidak sehat, perilaku hidup yang tidak sehat, yang tentu saja kita sedang membawa diri kita sendiri ke jurang kehancuran. Kalau kita ingin benar-benar memasuki bumi suci, kita ingin benar-benar membangun bumi suci, dari diri kita sendiri dulu kita bersihkan ya sifat-sifat buruk kita. Lalu bagaimana selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita harus peduli dengan orang lain, dengan sekitar kita. Ya, jadi ingat seperti yang saya katakan tadi, bumi suci itu adalah sebuah kesadaran kolektif. Jadi kalau kita hanya ingin masuk sendiri, itu bukan bumi suci namanya, ya. Jadi bumi suci itu adalah sebuah tempat di mana kita tuh hidup bahagia itu bersama-sama. Jadi kalau kita masih punya sikap egois, kita hanya sikap mementingkan diri sendiri, itu otomatis pasti tidak akan bisa masuk bumi suci. Kesadaran kolektif ini memang yang harus dibangun begitu. Betul. Ya. Apakah ini juga bisa diterapkan dalam tiap keluarga? Tanggapan Anda? Iya, jadi penting sekali, terutama ya kalau kita lihat ya, seperti misalnya satu contoh saja Indonesia tuh seringkali bilang, tuh loh pendidikan negara maju Jepang misalnya, mereka bisa loh dari kecil ya kayak ajarin antri ya kan, itu kan sebenarnya sikap kesadaran kolektif bahwa ada kepentingan orang lain juga loh. Kita harus memperhatikan kepentingan orang lain, jangan pentingkan diri kita sendiri. Antri itu artinya kan kita sedang berpikir tentang orang lain, bukan hanya tentang diri kita sendiri. Nah, makanya bisa jadi negara maju. Nah, Indonesia terutama kita sendiri, dari diri kita sendiri, dari keluarga, kita diajarkan bagaimana kita harus selalu juga memperhatikan kebutuhan orang lain, lebih bersikap empati terhadap orang lain, bisa menjaga diri di masyarakat. Ini semua sikap-sikap yang penting sekali
ditanamkan sejak dini dari keluarga. Oke, Seperti itu. terima kasih. Nah, dokter, kayaknya kok impossible banget ya. Sepertinya nggak mungkin sekali, apalagi dengan kondisi yang sudah kacau balau seperti itu. Apalagi juga hasutan-hasutan di media sosial. Namun, apakah juga mampu untuk mengubah hal yang buruk ini menjadi sesuatu yang baik bagi kita dan juga lingkungan kita? Bisa ya, tetap bisa. Tetap kita harus optimis ya, kita harus punya optimis karena sekali lagi seperti kita melihat ya, sekarang ini banyak sekali muncul ya komunitas ataupun orang-orang yang mulai mempunyai kesadaran kolektif ini ya. Jadi mereka bergerak ya untuk memerawat atau membangun bumi kita ini menjadi lebih baik. Nanti sampai pada saatnya tiba ya kan. Yang kita sebenarnya bumi suci itu bukan sesuatu yang kayaknya penuh dengan dewa-dewa atau orang kesucian, bukan seperti itu. Jadi dimaksud dengan bumi suci di mana-mana kondisi bumi kita ini kan kembali ya kepada kondisinya yang alami, kondisinya yang lebih baik untuk kehidupan manusia, dan kehidupan antar manusianya itu yang kembali kepada kehidupan yang saling rukun, damai, harmonis, bahagia bersama. Jadi itu yang nanti akan ada di dalam bumi kita ini yang kita sebut dengan bumi suci itu. Jadi bumi di mana kita merasakan ada satu kekeluargaan di dalamnya, bumi di mana kita merasakan ada kedamaian di dalam, bumi di mana semua orang itu bisa saling mengasihi, saling menghormati, bisa saling bertoleransi dan sebagainya. Apakah ini kuncinya juga kita sedikit menurunkan ego kita yang ada saat ini begitu? Tentu kalau kita ingin membangun sebuah kesadaran kolektif itu tadi, ya kita harus mulai dari kita menekan ego kita sendiri, berpikiran bahwa kita ada satu keluarga, kita kembangkan lagi pikiran itu di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, ya kesadaran itu dalam rasakan sekarang menjadi lebih dalam skala yang lebih luas lagi. Oke, menginspirasi sekali. Mungkin sebagai kesimpulan perbincangan kita untuk kesempatan kali ini, silakan Mas Anton. Oke, jadi kalau kita lihat ya, matahari dia ketika bersinar dia tidak pernah memilih ya dia bersinar untuk agama apa, dia bersinar untuk suku apa, dia bersinar untuk anak kecil atau untuk orang tua. Demikian juga harusnya diri kita jangan pernah membatasi diri kita untuk berbuat kebaikan, kita batasi kepada orang tertentu, suku tertentu, agama tertentu atau golongan tertentu. Selalulah ya berbuat baik, bersikap baik kepada siapa saja, bukan karena mereka, tetapi karena inilah diri saya yang sesungguhnya. Karena inilah martabat saya sebagai manusia, bagaimana saya bersikap terhadap orang lain, sesungguhnya saya sedang mengembangkan sikap budata, ya watak bodi di dalam diri saya yang saya kembangkan keluar. Disitulah kita memulai ya membangun bumi suci dari diri kita sendiri dulu. Ya, Diawali dari diri kita sendiri, betul. begitu ya. Singkat saja mungkin silakan. Ya. Ada sebuah pepatah Chinese yang mengatakan bahwa Jing Shui Xing Zuan, artinya adalah bahwa lingkungan itu sangat dipengaruhi bagaimana hati kita, ya kan? Jadi karena itu mari kita bersama-sama membangun hati kita dulu, ya, membangun bumi suci di dalam hati kita dulu, dalam diri kita, lalu kita kembangkan ke sekeliling kita, ya kan? Karena ketika hati kita penuh dengan kebencian, loba, dosa, moha, maka sekeliling kita juga akan penuhi dengan hal-hal yang negatif. Tapi kalau kita mengembangkan kebaikan dari dalam diri kita kepada orang lain, maka sekeliling kita akan dipenuhi oleh hal-hal yang positif. Terima kasih untuk perbincangan kita. Semoga menginspirasi bagi pemirsa TVRI. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Iya, baik pemirsa, sampai di sini untuk kebersamaan kita dalam Bicar Buddha yang disiarkan dari TVRI Yogyakarta. Saya Dina Febrina beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. TVRI Yogyakarta memang istimewa. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dhammapada syair 104 dan 105. Atta hawe jitang seyo ya jayang itara paja atta dan tasaposas sa nicang
sanyata carino Newadewo nagan tapho namaro sahabrahmuna jitang apa jitang kaira tatharu pasajantuno ti